Pemirsa, senang berjumpa lagi dengan Anda. Benar nggak Undang-Undang Ciptaker didesain lebih banyak untuk kepentingan pengusaha? Lantas apa saja keuntungan yang diperoleh buruh dari Undang-Undang Ciptaker? Dan bagaimana mengoptimalkan Undang-Undang Ciptaker agar lekas memulihkan ekonomi kita? Mari kita temui Ketua Umum Kadin, Rosan Perkasa Roslani. Pak Rosan, terima kasih banyak atas kesempatan ya. Sama-sama, Mas. Sehat Pak Rosan? Alhamdulillah sehat, Ya. semoga semua juga sehat. Ya. Pak Rosan, saya ingin tahu dulu apa yang melandasi ketika Pak Rosan terlibat di Satgas Omnibus Law, itu filosofinya apa ketika mengambil kebijakan terutama Undang-Undang Ciptaker, Pak ya? Ya, memang kita kan melihat sebenarnya satu yang memang kita sangat garis bawahi adalah PR kita yang paling utama bukan hanya adalah tugas dari pemerintah, tapi juga tugas kita semua termasuk para pengusaha adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Kami selalu melihat di Kadin apabila kebijakan dan polisi pemerintah itu adalah untuk mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru, itu hukumnya wajib kita support dan kita dukung penuh gitu. Kenapa? Ya kita tahu angkatan kerja baru itu setiap tahunnya 2 sampai 2,4 juta orang setiap tahun. Nah, angka ini kan angka yang signifikan. Belum lagi tambah pengangguran terbuka yang ada kurang lebih 7 juta orang ya. Apalagi sekarang apalagi tengah COVID-19 ini penambahannya menurut perhitungan kami di Kadin bisa 5 sampai 6 juta orang yang dirumahkan maupun yang di PHK. Belum yang separuh kerja separuh waktu atau yang setengah nganggur 8 juta, belum ditambah lagi yang lain-lain. Jadi memang kalau ini tidak kita antisipasi dari jauh-jauh hari, ini bisa menjadi potensi masalah di kemudian hari. Oleh sebab itu begitu kami Kadin diajak bicara oleh pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian sehingga kita diminta untuk berpartisipasi aktif Kadin dalam rangka melihat Omnibus Law ini yang disusun oleh pemerintah dan melalui kementeriannya untuk memastikan satu hal, dari segi implementasinya itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Nah, oleh sebab itu kami pun di Kadin dan seluruh asosiasi lainnya terlibat aktif untuk memastikan bahwa apa yang dibuat oleh pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, cepat dan tepat sasaran di implementasinya. Itu dasarnya. Ya, ini semangatnya bagus Pak ya, tapi apakah ketika dalam proses penyusunan itu ada dialog dengan serikat pekerja nggak Pak? Sebetulnya sangat ada. Saya masih ingat waktu di bulan Desember baik dari Kementerian Tenaga Kerja maupun dari Pak Menko itu pertama kali bertemu beberapa kali dengan para serikat pekerja, pimpinan serikat pekerja. Kemudian saya masih ingat kita sebelum COVID itu juga dipanggil DPR baik dari dunia usaha maupun serikat pekerja. Nah, kemudian saya masih ingat sekali dengan fasilitasi oleh Pak Menko dan juga oleh Kementerian Tenaga Kerja, kita membahas klaster khusus tenaga kerja ini dengan seluruh pimpinan konfederasi yang besar, waktu itu ada 6. Nah, kita melakukan pertemuan, kita kemudian membuat tim 15 orang dari mereka, 15 orang juga dari dunia usaha pada waktu itu, dan bertemu setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu selama hampir 3 minggu bahas pasal per pasal, kata per kata. Memang dari 6 konfederasi yang besar itu yang mewakili seluruh serikat pekerja yang ada, dari 6 itu 2 memang melakukan walkout dari tripartit itu. Walkout itu dilakukan pada saat sebelum masuk pembahasan materi. Sebelum masuk pembahasan materi. Itu kenapa mereka walkout, Pak? Ya intinya mereka memang tetap ingin Undang-Undang Tenaga Kerja itu tidak dirubah. Intinya seperti itu. Nah, mereka walkout dan yang 4 lagi masih terus mengikuti selama setiap hari sampai selama hampir 3 minggu. Dan kami melihat karena yang 4 ini adalah sudah mewakili 75% dari serikat pekerja. Total buruh yang masuk ke serikat pekerja itu ada 3,4 juta orang.
Jadi 75% sudah diwakili oleh 4 konfederasi besar ini. Jadi kami melihat dan kami sangat mengapresiasi teman-teman dari Serikat Buruh yang terus berkomunikasi, kita mencari solusi yang terbaik. Memang dalam perjalanannya ada yang kita sepakat, ada yang sepakat dengan catatan, dan memang ada juga yang masih belum ada kesepakatan. Nah, tetapi paling tidak komunikasi ini sudah berjalan dan kita membahas pasal per pasal. Jadi teman-teman seluruh serikat buruh itu sudah diikut sertakan. Itu dari pembahasan awal sampai menjelang ke final, itu pasal apa saja yang menjadi pasal krusial yang tidak menemukan titik temu ya Pak ya? Ya, pembahasan memang itu ada, kalau waktu itu dari tim melaporkan itu ada 4 memang. Yang memang agak tadinya ada beberapa, kemudian ada 4 sisanya. 1 mengenai pesangon, 2 mengenai outsourcing, 3 mengenai PKWT, pekerja dengan kontrak, yang 1 lagi adalah mengenai sebenarnya 3 hal itu adalah yang paling pokok, itu sebenarnya 3 hal itu. Mereka pertama melihat bahwa ada beberapa hak yang dihilangkan. Kita menyampaikan apabila di dalam Undang-Undang Kerja Nomor 13 ini itu tetap berlaku gitu. Tetapi hanya pasal-pasal yang dimuat di dalam Omnibus Law itu tidak berlaku. Jadi Undang-Undang Nomor 13 Tenaga Kerja itu tetap masih berlaku. Intinya itu. Ya. Pak Rosan, kita lanjut di segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di Special Interview.